Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Tentang relasi parasosial. Ini kalau misalnya gue pikir ya selama pandemi ini, gue termasuk salah satu yang mulai menemukan idola-idola dari TV gitu ya, yang menemani kesepian gue selama eh, lockdown, selama PSBB gitu. Nah, hai Elvin. Hai, iya. Ya, jadi Hmm, hari ini tuh kita mau bahas relasi parasosial ya. Karena kan gini, gue pikir juga ya, Vin, sebelum hmm, kita mau IG Live ini, gue juga mikir, iya ya, dulu itu kita sampai pengen ngantri lama gitu untuk hmm, hujan-hujanan gitu ya, untuk datang konser idola, terus bikinin kado, bikinin bermacam apa ya, oleh-oleh atau apapun gitu ya, pas datang itu untuk dikasih ke idola kita gitu ya. Tapi hmm. kadang gue mikir juga ya, sebenarnya apa sih yang terjadi nih? Kadang gue juga gini nih, beberapa kali kan nonton drama Korea nih, kalau sudah episodenya uh, udah di tengah-tengah nih, kan Hmm. kelihatan tuh kita pro yang mana ya, aktor yang mana nih yang kita suka gitu ya. Terus Hmm. sudah mulai rasa kayaknya pengen nonton lagi nih minggu depan, apalagi kalau lagi episodenya ongoing. Nah, terus habislah episodenya selesai. Berasanya kayak apa ya, kayak kehilangan gitu loh, ngaruh juga Kayak sepi, gitu. Terus, kayak mm, sepi, tiba-tiba sepi. Ya. iya. Nah, di sini aku pengen obrolin sebenarnya apa sih yang terjadi ya, dan relasi parasosial itu apaan ya sebenarnya? Mm-mm. Jadi kan relasi parasosial ini buat gue sendiri kan menarik ya, soalnya salah satu Hmm, hobi gue ya non- nonton TV, nontonin hmm, film, ngegame. hmm, Jadi hmm, interaksi gua, ya sama karakter-karakter fiktif ini basically, ya kan. Nah, hmm, relasi hmm, parasosial ini kuat di aspek-aspek ini gitu karena relasi hmm, parasosial ini kalau definisiin ya itu relasi yang dimana kita sebagai penonton kita investasi energi, kita investasi emosi, dan kita merasa hmm, sangat terhubung sama satu karakter, sama persona, sama tokoh yang kita lihat di media, tapi si hmm, karakter tokoh persona itu bahkan nggak menyadari keberadaan kita gitu, kayak lo eksis aja hmm, dia nggak tahu. hmm, hmm. Jadi Tapi itu terkadang, hmm, terkadang apa yang kita perbuat ke mereka tanpa sadar juga berefek juga ya. Misalnya kan, apalagi zaman sekarang nih, semuanya di media gitu ya. Dan ada di kayak apa ya biasanya, ini Instagram salah satunya, YouTube. Nah, itu tidak menutup kemungkinan yang tadinya dulu hanya di TV atau di radio, sekarang justru terbuka kemungkinan untuk mereka bisa berinteraksi juga dengan kita. Ya nggak sih? Benar, Apalagi, benar, benar banget. Jadi kayak kalau kalau dilihat dari sejarahnya kan fenomena em, relasi parasosial ini, hubungan hmm, hubungan yang kesannya satu arah ini itu ya emang bener-bener satu arah. Soalnya kan mulai muncul-munculnya ya ketika media-media itu juga mulai muncul, ketika radio mulai populer, hmm, ketika TV hmm, mulai populer dan terjangkau di khalayak umum gitu kan, kan orang jadi notice hmm, gitu. Nah ini orang tiba-tiba jadi lebih penyendiri di rumah mulu gitu kan segala macam. hmm, Nah hmm, kebutuhan sosialnya gimana? Terus kayak muncul juga kayak ketika salah satu program TV berakhir, tiba-tiba stasiun TV-nya nerima banyak surat gitu. kritikal. Kenapa diakhiri dan segala macam gitu Hmm, kan. hmm, Jadi kayak mulai menarik gitu fenomenanya. Tapi kan pada dasarnya pada saat itu ya acara TV-nya suka-suka produsernya, ya kan. hmm, Filmnya ya suka-suka pembuat filmnya gitu. Acara hmm, radionya hmm, suka-suka acara radionya. Nah, makin ke sini interaksi antara si produser, interaksi antara si persona yang di balik layar itu
mulai dipengaruhi sama fans-fansnya juga gitu kan. Platformnya mulai tuh. Pertama dari surat menyurat, yang surat kabar kan. Nah, kemudian setelah ditemukannya internet, terus merebaknya sosial media, lah bisa langsung sekarang. Lo mau komen di Instagram aktris atau aktor kesukaan lo bisa langsung ketik aja, gampang banget. Mencari kan ringan ya. Nah, jadi ya apapun Malah, interaksi kita berpengaruh. apalagi kalau ini ya, komentarnya itu benar-benar mengkritik idolanya gitu ya. Nah, iya. Jadi ada Nah, sebenarnya pengaruhnya. apa yang terjadi, Vin? Kenapa sampai para social relationship itu bisa ada gitu? Eh, Eh, nah, iya, kan kayak yang sebenarnya dibilang tadi kan para social relationship itu adalah kita sebagai penonton, kita sebagai penikmat konsumen itu menginvestasikan. Jadi kita nggak semata-mata menikmati, mm, kita naruh mm, naruh mm, rasa, kita baper istilahnya, kita baper. mm, Jadi menginvestasikan energi, menginvestasikan emosi kita untuk lebih mengenali karakter ini kenapa. Nah, alasan kenapa kita menginvestasikan energi dan emosi itu ya mm, sebenarnya nggak beda sama kenapa kita menginvestasikan energi emosi terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap teman-teman mm, kita. Karena kita merasa cocok. Inti dari kita mm, merasa cocok kenapa ya? Karena kita menemukan sesuatu yang sama di dalam diri kita dan mm, mm, di karakter tersebut. Cuman bedanya kalau orang-orang sekitar kita kan kita ajak ngomong. Nah, mm, kalau karakter film gimana mm, cara ngajak ngomongnya? mm, mm. Ya, Jadi penuh imajinasi juga ya, maksudnya ada di dalam persepsi kita juga ya. Walaupun nggak ketemu secara fisik, tapi bisa engage secara emosi dan psikologis juga ternyata ya. iya benar. Mm, Hmm. mm. Nah, Oke. Mm. Nah, Vin, mungkin nanti sambil tektokan nih, kamu bisa cerita. Aku mau ngajak temanku juga nih. Nah, oh iya. jadi temanku ini teman SMA di Palu dulu. Terus aku lihat, wah dia sekarang udah jadi YouTuber. Terus dia influencer juga di Instagram dan aku lihat juga followernya udah banyak gitu ya. Nah, Nah, mungkin kita panggil dulu ya. oh Eh, iya. dia dulu seingatku pertama kali muncul di layar itu gara-gara dia diundang ke Katakan Cinta Oh, gitu. oke. Terus habis itu dia mulai tuh eh, main peran protagonis, antagonis, sampai pernah dibenci juga gara-gara memainkan perannya bagus gitu ya. Biasa kan kita lihat kan kalau yang jadi antagonis biasa IG-nya dikritik Banyak abis-abisan gitu ya. penuh caci maki. Nah, Hai, halo Vivian, ini manggil apa ya? Biasa kamu nama trennya apa sih di sana? nama nama tren Viana Lee. Oh iya, tapi nggak saudaraan ya kalian ya ternyata. Pubnya aja sama ya, marganya ya. Iya. Iya, mungkin kamu Iya. bisa kenalan dulu nih. Halo, nama saya Viana Lee. Saya berprofesi sebagai YouTuber, influencer, talent movie pendek. Ya, semoga dipanggil yang panjang ya. Ya, amin. Oke. Iya, mungkin Suatu ini saat. kali ya. Iya, amin. Mungkin gini nih, pertama yang pengen kita tanya nih, mulai kapan sih tiba-tiba terjun kayak pengen jadi YouTuber, terus habis itu setelah kamu sekarang udah lumayan dikenal banyak orang, ada yang berubah nggak? Dengan kita dulu ya, kalau inget di masa SMA kita ya, ya ampun, nggak nyangka loh bisa lihat kamu Kita gadis-gadis culun ya, Iya. yang kerjanya Iya. cuma dengan buku, les gitu ya, gereja. Iya. Terus kamu Gitu. berubah, pas lihat kamu berubah ya, ya udah. Gimana Ya, tuh? jadi ceritanya kalau untuk jadi seorang influencer awalnya ya, pertama belum jadi YouTuber, cuma iseng-iseng saja sering promosi makan makanan orang lewat Facebook atau tidak produk orang lewat Facebook. Terus sering nyanyi-nyanyi kan online gitu kayak aplikasi nyanyi-nyanyi gitu, tapi dengan penjiwaan. Akhirnya ada teman bilang,
ada pendaftaran film tuh, begitu kan? Ada pendaftaran film. Coba saja masuk, siapa tahu kau cocok gitu kan. Nah, suka nangis-nangis, suka sedih-sedih, cocok begitu kan. Udah coba, langsung diterima dan jadi nomor 1 ya. Ya, terus Wah. selanjutnya sementara dalam proses syuting film, tiba-tiba ada penerimaan talents untuk katakan putus waktu itu, bukan katakan cinta, katakan salah ya. putus. Jadi katakan putus itu konsepnya kisah nyata yang diperankan lagi kalau di Kota Palu ya, gitu. Jadi waktu itu dibutuhkan dan memang langsung diterima, langsung abis diuji, disuruh perankan ini, tiba-tiba sudah kamu langsung syuting nanti hari ini gitu kan. Sudah, akhirnya baru itulah pertama kali masuk di layar kaca untuk memerankan sesuatu. Dan tidak disangka cuma jalan-jalan aja ke supermarket, ke mall gitu sama Citraland, waktu itu perumahan Citraland. Tiba-tiba ada yang saya lagi duduk gitu di tabok di sini. Mbak yang main katakan putus itu ya? Hah? Oh iya. Mbak foto dong gitu. Istilahnya belum apa-apa gitu. Iya langsung minta foto dong. Di mall juga gitu, ibu-ibu sama anak-anak, anaknya yang ingetin mamanya, itu Tasya, waktu itu namanya Tasya kan, dikatakan putus, Tasya, mamanya bilang, iya ya Tasya, gitu, ya gitu. Terus kemudian karena akhirnya sering muncul di medsos dan lain-lain, kemudian ada YouTuber besar ajak kolaps gitu. Waktu itu belum jadi YouTuber, tapi dia bilang coba aja kamu buat channel gitu. Kamu buat channelnya ini caranya. Sudah aku coba buat. Dia bilang coba aja bikin satu konten gitu, cobain gitu. Ya aku buatlah makan apa adanya gitu kan. Sinyalnya kayaknya enggak. Jadi sinyalnya tadi. gitu. Oh, sinyalnya loading. Jadi yang pertama masih buat konten pribadi, makan. Terus yang kedua udah collab sama beliau, begitu. Jadi akhirnya disitulah jadi lahirlah seorang YouTuber food vlogger yang tukang makan pedas, gitu. Nah, sebenarnya ini pertanyaan buat Elvin ntar ini ya, ke Vivianali dulu. Kehidupan kamu, kan kalau aku nonton tuh di YouTube, kamu makannya enak-enak gitu ya. Terus apalagi di Instagram kayak banyak banget produk-produk yang kamu pakai gitu ya. Seakan-akan itu kamu sendiri gitu. Nah, itu benar-benar real life kamu atau hanya ada di YouTube atau Instagram gitu? Pertanyaannya agak ini ya. Nggak jauh sih. Real life memang kalau kuat makan memang. Makanan mewah-mewah gitu. Nggak juga, kan makananku lebih banyak di konten itu kayaknya masakan sendiri atau ya kalau mewah itu sekali-sekali, malah justru ketika endorse ada baru makan mewah gitu. Kayak gitu. Jadi hampir mendekati kehidupan sebenarnya, tapi nggak 100% ya? Iya. Gitu. Mungkin Elvin bisa ini nggak, menurut lo sendiri, kadang kita lihat nih, public figure atau apapun lah ya, influencer gitu ya, dia menampilkan sesuatu yang akhirnya nih, kayak gua ya, yang follow mereka tuh, gue merasa, ih, asik ya jadi mereka, kehidupan mereka seperti ini gitu. Nah, iya, kalau di bagian ini sebenarnya ya, kalau di bagian kesehatan jiwa, di sini juga ada concern sedikit gitu kan. Nah, ini untungnya buat ini Vivian ini kan lebih mendekati ke otentiknya sebenarnya kayak gimana ya. Nah, kamu bagaimanapun juga sesuatu yang kita upload itu kan nggak mungkin sama 100% dengan sehari-hari kita kan. Itu kan pasti ada videonya, footage-nya aja pasti diedit ya dong. Nggak mungkin nggak diedit. Minimal ada filter, ya kan. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi apa ya? Yang menjadi masalah adalah persepsi dari penonton, persepsi dari penikmat.
si consumer dari konten tersebut. Nah, eh, ketika ketika kita gitu, kita nggak usah ngomong selebritis lah, kita aja yang biasa, yang normal-normal, yang bukan siapa-siapa. Ketika kita mengupload konten, mengupload selfie kita, misalnya mengupload video kita, mengupload story ke Instagram, ke YouTube dan segala macam, itu kan kita milih selfie yang ini yang oke nih, selfie yang ini tidak, ya gitu kan, dipilih-pilih. Nah itu kan bagaimanapun juga ketika kita upload pun kita kayak yang ini kelihatan palsu banget, palsu ya, di skip juga kan. Jadi sebenarnya apa yang kita upload ke sosial media, kita keinginannya adalah yang mencerminkan diri kita, tapi yang bagus-bagus saja. Agak kontradiktif ya kan. Difilter ya, difilter. Filternya jadi kehidupan tapi difilter gitu. Ini sebenarnya kalau di media ada istilahnya namanya manufacture authenticity. Di media terlihat sangat otentik. Kenapa? Karena emang cara kita berhubungan kan, para social relationship itu kan hubungan antar manusia basically, ya kan, cuman dipersepsikan dari satu pihak, dari pihak penontonnya. Nah, hubungan itu kan dibangunnya dari mana? Dari perasaan kalau kita itu sama loh gitu. Perasaan kalau kita itu sesama manusia. Nah, perasaan kita sesama manusia itu kan biasanya hanya bisa didapat dari perilaku-perilaku yang istilahnya otentik gitu kan, dalam tanda kutip. Kita ngelihat orang itu nggak palsu, ya kita pengen temenan. Nah, maka dari itu kita kecil maupun besar gitu sebagai content creator pasti akan memfilter, oh ini kita yang otentik tapi yang boleh ditampilkan gitu. Kenapa tujuannya? Ya sebenarnya itu buat narik follower. Nah, cuman persepsi dari si follower, si penikmat itu akan menjadi ya yang kita lihat adalah yang otentik, sesuatu yang oh ya achievable, realistis, tapi sebenarnya adalah romantis, ya kan? Yang kontennya adalah romantis tapi ditangkap sebagai realistis. Jadi ketika dia menilai kehidupan aslinya mereka sendiri, kok nggak bisa ya? Gitu. Jadi kayak ada ketimpangan jadinya. Concernnya sih lebih itu. Nah, ya itu bisa dikaitkan ini nggak sih? Kayak contohnya habis orang ini memerankan satu tokoh di satu cerita, orang beranggapan oh itu dia karakternya gitu. Misalnya dia memerankan orang yang ditindas. Aduh kasihan ya, kita jadi kayak iya gitu ya, kayak prihatin gitu, berbelas kasihan, simpati gitu. Nah, kebalikannya nih, kalau dia perannya antagonis, terus orang jadi benci sama dia. Malah ada banyak ya, kalau kita nonton drakor atau film apapun, kalau dia lagi meranin antagonis, itu penuh caci maki lah di ininya dia, di akun sosial medianya gitu ya. Yang tadi kata Elvin ya, ada satu artis juga yang tiba-tiba followersnya menghilang gara-gara pada nggak suka gitu ya. Atau nah, gitu. Yang tahun 2019 tengah itu si Suli bunuh dirinya kan karena diindikasi kena bully sama fansnya. Jadi ada dampak psikologis juga untuk bukan hanya yang sebagai followers atau yang penggemar ya, tapi ternyata idolanya juga bisa jadi ini berdampak secara psikologis ya. Nah, jadi kita mau nanya nih ke Viana, kamu sendiri pernah nggak habis meranin sesuatu yang antagonis gitu ya, terus mereka langsung marah-marah gitu, atau komen negatif gitu? Ya pernah. Waktu main film Saudara 2 kayaknya, habis itu tiba-tiba ada yang DM lewat IG, dasar kamu wanita nggak pernah puas ya. Kamu itu kurang ajar banget ya. Saya waktu baca itu mikir, ini orang kok langsung maki-maki gitu kan. Ini apa ya, karena pengaruh film atau ada sesuatu atau bagaimana, tidak tahu gitu kan. Terus dia bilang kamu itu
semua kamu mau, semua kamu mau. Nggak ngerti pokoknya kata-katanya aneh-aneh gitu. Ada berapa lah DM-DM yang seperti itu. Akhirnya salah satu salah satu caranya ya cuma blokir, nggak balas juga, nggak komen juga, ngapain kayak orang gila gitu. Orang yang nggak waras gitu kan, nggak ngerti pokoknya apa isi DM-nya tuh nggak tahu mau menuju kemana. Pokoknya maki-makian lah. Sudah, aku blokir aja. Gitu. Jadi kalau ada dampak secara negatif juga ya akhirnya. Nah, gimana caranya kamu tetap kayak mengatur supaya apa ya, tetap sehat lah secara mental? Kalau cuma dunia film sih kita di komentar negatif malah kita senang gitu ya. Kalau berarti berhasil ya acting kita sampai kita dibenci gitu kan. Nah, tapi kalau di YouTube itu sering ya begitu. Waktu awal-awal terjun YouTube itu kan collab sama YouTuber besar. Jadi bener-bener hatersnya luar biasa, kayak diserbu gitu kan. Nah, kita misalnya makan, rambutku gini, urai. Ada yang komen, aduh rasanya pengen ku bawa tali untuk ikat rambutnya itu. Gitu, kayak gitu. Pokoknya banyak macam lah haters-hatersnya. Ya, awal-awal sih masih kayak, geram, gemas gitu, pengen dikasih pengertian, tapi terakhir dari YouTuber itu bilang nggak usah peduli, memang haters tuh kejam, dia bilang gitu kan, haters itu kejam, ya udah nggak usah peduli, kalau kamu peduli kan tambah jadi mereka gitu kan, kayak gitu. Ada juga pernah tuh Yunan Nails tuh itu endorse kuku palsu. Jadi waktu baru dibuatkan kuku palsu, dipanggil makannya pete sama cabe gitu, telur dadar, makannya harus pakai tangan. Aduh, sudah ku bilang, aduh kayaknya nggak bisa nih kalau pakai tangan ini kuku panjang-panjang gini. Sudah, bener. Apa yang kupikirkan terjadi. Banyak yang haters. Dia bilang itu sembunyi setan, perempuan jijik, apa sih. Udah begitu. Kayak gitu. Jadi, Vin, kalau kupikir ya, ternyata relasi parasosial ini ada macam-macam ya, bermacam-macam nih tingkatannya, dampaknya juga gitu. Iya, kadang-kadang kepikiran gitu. Jadi ada pernah juga buat judulnya itu waktu itu kan aku buat konten durian ya. Waktu itu COVID itu baru istilahnya baru datang di Indonesia. Aku pelajari COVID ini cepet ya, orang terjangkit tuh begitu cepet gitu ya. Jadi waktu itu asumsiku sih hanya ini aku pengen buat ini konten ini secepat itu gitu. Kalau kamu pelajari caranya secepat itu kamu ketagihan dan kamu cepet buat gitu kan. Itu maksudku. Tapi rupanya orang baca judulnya terus mereka langsung marah. Kok kamu pakai gitu judulnya, itu penyakit apalagi begini-begini. Oh iya, aku bilang ya aku minta maaf begini-begini. Tapi kepikiran karena kayak apa ya, mereka komennya panjang sekali begitu kayak di pidato aku kayak ada orang tua lagi kasih duduk begini-begini. Aduh dinasihati gini, udah maksudku begini mau dijelaskan gitu. Udah ya, akhirnya dia bilang, "Udah unfollow aja, unsubscribe." gitu. Orangnya bilang unsubscribe. Jadi kayak kepikiran juga sih gitu kan. Sempet sih marah-marah tapi ya udahlah. Udah ya itu aja pelajaran kayak gitu aja. Nah, kalau menurut Elvin nih dari yang kamu sudah baca-baca gitu ya atau pelajari tentang relasi parasosial ini, sebenarnya efeknya ke psikologis kita apa sih, dan ada tingkatan-tingkatannya nggak ya? Nah, kalau dari yang udah gue baca, udah gue tahu gitu kan, relasi parasosial ini yang harus ditekankan sih. Relasi parasosial ini adalah fenomena. Dia bukan penyakit, dia bukan suatu patologi, dia bukan sesuatu yang tidak normal. Itu adalah fenomena pengalaman manusia, kalau bisa dibilang malah universal gitu. Kita semua merasakannya. Gitu. Nggak ada satu orang pun tanpa kecuali. Kita merasa sedih ketika seperti kita merasa sedih ketika teman kita mengkhianati kita, gitu kan. Seperti ketika kita merasa senang ketika teman kita hadir dan nemenin kita, ya kan. Sama juga
Cuman bedanya adalah karena relasi parasosial ini adalah relasi di mana si penonton menaruh ikatan emosi, tapi ke persona, bukan ke person. Paham Hmm. ya? Kayak persona Hmm. itu kan hanya tampaknya Hmm. saja. Hmm. Person itu kan orang aslinya gitu kan. Nah, ketika kita membina relasi dengan orang secara real life gitu, kayak kita ketemu, kita makan, kita ngobrol, ada Hmm. komunikasi dua arah, langsung lancar, itu kan kita mengenali orang sebagaimana orang tersebut gitu kan. Cuman ketika kita Mm-mm. dalam relasi parasosial, yang kita kenali adalah yang ditampilkan. Dan ketika yang Hmm. ditampilkan itu tidak konsisten, ya wajar ketika kita merasa dikhianati. Oh, kok kamu begini? Hmm. Aku melihat kamu sebagai seorang yang pintar, bijak dan segala macam lah. Sekarang ada COVID, Hmm. kamu begini. Ya, dia merasa terkhianati Hmm. kan, makanya panjang lebar. Kamu nggak kayak gini deh, lalu gimana? Iya kan? Hmm. Hmm. Heeh. Iya kan? Karena kan dalam tanda kutip satu arah, kita punya relasi, tapi relasinya terhadap uh, diri Viana yang Hmm. dipersepsikan. Jadi diri Viana yang ada Hmm. di kepalanya tuh dia gitu loh. Bukan diri Viana yang Hmm. sebenarnya seutuhnya gitu. Hmm. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika itu tidak disadari dan beneran jadi ngomel dan kebawa emosi dan itu menimbulkan penderitaan baik dari Hmm. si artisnya, si selebritisnya, si targetnya, si idolnya, atau di diri orang tersebut gitu. Karena saking merasa dikhianati, dia masuk ke dalam ini siklus kehilangan. Saking merasa dia Hmm. dikhianati, dia merasa kayak aku kehilangan teman, ya kan? Karena Hmm. relasi itu kan kalau diparalelkan itu mirip, bukan mirip sih, Hmm. sama relasi beneran gitu, relasi sama teman real life Hmm. yang benar-benar ada gitu. Nah, kalau nggak disadari, investasinya saking begitu besar, ketika merasa dikhianati beneran. Ketika perilaku itu tidak konsisten, keluarlah marahnya, mencaci maki segala macam. Lu gitu sih, gini, mati aja lu. Ah, oke. Hmm. Nah, apa? Tiba-tiba nyuruh gue mati gitu kan. Betul, betul. Hmm. Sampai ada beberapa teori juga, Vin, bilang kalau relasi parasosial ini eh, dampaknya, efeknya itu mirip jadi kayak relasi kita sama mikrosistem kita malah. Malah lebih Hmm, dekat biasanya sama orang tua atau saudara gitu ya. Karena yang tadi ya, mungkin orang pas lagi mengalami kesepian, terus dia ketemu nih satu idola yang bisa mengisi kekosongan dia saat itu, mengisi waktunya dia gitu ya. Dan dia bangun ekspektasi juga ternyata. Tadi yang kayak Evin bilang, dia bangun ekspektasi dan terkadang tidak sesuai ekspektasinya, terus kecewa dan itulah yang membuat biasa jadi masalah muncul seperti orang jadi gejala psikologisnya muncul gitu. Kayak sedih, malah ada yang depresi juga ya kalau seandainya si idolanya dia itu benar-benar uh, yang tadi kayak tiba-tiba suicide, terus dia akhirnya juga merasa kehilangannya sama seperti kehilangan orang yang bermakna banget buat dirinya gitu. Ternyata dampaknya gitu ya. benar. Dan apa namanya, dampak yang seperti itu lagi-lagi itu kan sebenarnya tergantung intensitas ya. Dampak yang seperti itu pasti ada dan normal selama kita mengkonsumsi media. Kenapa? Karena emang media itu didesain supaya supaya paling nggak kita punya satu karakter yang kita bisa relate gitu. Kalau nggak ya, kalau kita nggak bisa relate sama sekali sama suatu karakter, suatu cerita, ya, cerita itu kagak bagus. Basically gitu, iya kan. Nah, gue pribadi gue juga merasakan gitu. Terasakannya gimana? Waktu nonton MCU, Tony Stark mati, ya kan? Iron Man mati. Lah, Iron Man pertama kali muncul tahun 2008, ya kan? Iron Man yang dibintangi oleh Robert Downey Jr. Dia udah 10 tahun tuh. Di 2018 di Endgame dia mati. Lah, pas gue nonton itu di bioskop tiba-tiba kayak, oh tidak. Ya, karena merasa sudah punya relasi selama 10 tahun ini, kamu menemani saya tumbuh besar gitu.
Mm-mm. Ya kan? Iya. Iya, iya. Sama kayak misalnya kita udah nonton satu drama, ini aku berkesan banget sih. Kalau aku habis nonton drama Korea lah, ya, dan itu bener-bener eh, bisa relate banget nih di kehidupan aku. Kayaknya aku bener-bener dia you feel me lah gitu ya. Nah, terus pas nonton lagi, aduh kangen ya. Maksudnya ngelihat lagi kok jadi kangen gitu. Apalagi waktunya misalnya jamnya sama, terus diikutin, terus merasa kayak kehilangan itu. Iya ya, ada sesuatu yang kurang, jadi mirip kayak gitu juga ya. Benar. Mm. Kita sambil ini yuk baca komen teman-teman kita. Nih Mari. dari Mbak Eka dulu ya di UK. Wah, Mbak Eka, makasih ya. Mbak Eka ini di Liverpool yang memberikan tumpangan kepada saya pada saat di lockdown di sana. Terima kasih. Jadi harganya kita bisa pisahkan ya bahwa yang dijudge publik itu adalah sosok yang di medsos ya, maksudnya di media, di YouTube atau di film. Kalau si Vivian ini kan dia dulu pernah film antagonis, terus dia dijudge gitu ya tadi sama beberapa followernya. Ya. Nah, dan bukan sosok dia yang sebenarnya ya, harusnya gitu ya. Iya, Mbak. Begitu. Iya, karena Terus, ada pernah juga tuh aku antagonis kan, jadi banyak yang follow tiba-tiba di IG kan. Terus mungkin mereka yang follow itu mereka nonton-nonton konten-konten aku yang sering kalau nge-TikTok lucu gitu kan. Mereka komen, kadang-kadang DM, mereka bilang, "Ih, Mbak, aslinya lucu ya, padahal ya." Gitu. Jadi berapa orang komennya, "Ih, aslinya lucu ya, jenaka ya." Gitu. Aslinya lucu ya. Oh, kok bisa ya? Gitu. Beda ya sama yang di film, dia bilang gitu. Jadi kayak gitu. Nah ini sebenarnya gue mau tanya nih, kalau komen-komen yang kayak gitu itu rasanya itu adalah membuat bangga atau yang malah bikin negatif? Kalau komen seperti itu sih bangga sih, atau biasa aja ya, standar. Nah, jadi sebenarnya yang penasaran adalah sampai batas mana suatu komen itu mendatangkan penderitaan gitu. Bagi dari sudut pandang seorang YouTuber lah gitu. Dari sudut pandang seorang yang dilihatin banyak orang. Komen-komen yang kayak gimana sih yang mendatangkan kayak aduh ini kenapa begini ya, aku jadi sedih, aku jadi marah gitu. Aku jadi takut. Iya, ya komen-komen haters yang kayak gini, nggak enak sekali dia makan, bunyinya gitu, gitu. Padahal aku pikir aku udah berusaha gitu, aku udah berusaha nggak, kebetulan aja itu waktu makan itu pedis sekali begitu ya, pedes, terus aku lagi sakit gigi, jadi kayak gitu. Jadi komen-komen yang jadi komen-komen yang sebenarnya kondisinya dia nggak tahu. Terus ada yang waktu makan pete itu sama telur dadar tuh. Sambal. Aku kan pakai ini panjang. Jadi aku sendok itu ini susah ngambil cabenya kan. Cabenya tuh susah, cuma ambil telurnya. Nah, mereka bilang, "Ih, perempuannya nggak makan pedas, dia nggak makan cabenya, dia cuma ambil telur, belum habis di mulut udah makan lagi." Dia bilang, "Ih, doko sekali," gitu, kayak istilahnya kalau orang Palu doko ya, apa istilahnya orang rakus. Ya, jadi kayak gitu, aduh, aku tertancap di hati. Kayak gitu. Tapi untunglah sejak nggak collab sama YouTuber besar, masih hidup merdeka lah. di rumah sendiri, di konten sendiri, di YouTube sendiri, mau collab dengan siapa itu masih aman. Tapi aduh, kalau collab dengan YouTuber besar memang kayak gitulah resikonya. Banyak hatersnya. Ya. Ada yang berubah nggak kehidupanmu? Ada yang berubah nggak kehidupanmu sebelum ini? Iya, berubahnya. Berubahnya pertama banyak kiriman makanan. Terus orang-orang yang dibantu kemarin endorse makanan itu banyak yang tiba-tiba, "Mbak, tadi ada yang belanja," katanya lantaran lihat
kontennya Vianali. Aduh, terima kasih Mbak. Mbak nanti kalau mampir sini singgah ambil pisang goreng ya, gitu. Gitu. Terus kalau kemana-mana ya minta foto gitu. Jadi istilahnya kayak jadi sorotan juga. Terus banyak event-event yang kita semakin lagi dikenal, terutama masyarakat Kota Palu gitu kan, karena banyak eventnya. Dapat panggilan-panggilan job lah banyak gitu. Kalau tadinya kan gratis-gratisan ya, awal-awalnya sih masih gratis-gratisan. Nah sekarang udah mulai bayar gitu. Jadi dampak positifnya income-nya nambah gitu lah ya. Ya, income nambah. Dampak negatifnya ada nggak? Kayak dampak negatif. Dampak negatif ya kayak ini kan ciri khasku tuh rambutnya sering ganti-ganti warna kan. Nah, saat kita pergi ke satu acara yang banyak orang-orang tuanya begitu kan, mereka bilang, ih dia itu kok tampilnya kayak begitu, norak gitu kan. Gitu, norak. Terus ada yang bilang, ih dia tuh nggak dimarah ya sama keluarganya ya. Kayak begitulah. Jadi orang berpikiran apa yang kita tampilkan lewat penampilan kita, mungkin rambut warna-warni begini ala K-pop, sudah dianggap dicap nggak bagus gitu ya. Dicap yang negatif. Oh dia main-main film, dia shoot foto-foto, foto model. Oh kurang bagus kayaknya itu, pergaulnya kurang bagus. Padahal biar minum bir aja nggak tahu gitu. Ngerokok aja enggak gitu kan. Ya jadi orang lihat penampilan gitu. Padahal inilah ciri khas kita, karena sebagai seorang konten kreator atau YouTuber ya masing-masing punya ciri khas ya. Entah dia gemuk ya dengan ciri khas gemuknya gitu. Pokoknya masing-masing punya ciri khas. Itulah yang membedakan kita dengan yang lain gitu istilahnya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.